Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok ahli C akan mempresentasikan materi tentang ekosistem. Di sini sebelum saya mempresentasikan materi tentang ekosistem, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Lohgede Charismandini dan teman kelompok saya yang pertama ada Yuliana Olga Desti Karinda, yang kedua ada Desi Riwu, yang ketiga ada Dominikus Tamu Amah, dan yang keempat ada Agustinus Ngongu Paila. Di materi ekosistem ini saya sudah membagi berdasarkan 7 tujuan. Yang pertama ada menguraikan komponen utama ekosistem yang akan dipresentasikan oleh Yuliana Olga Desti Karinda. Yang kedua ada membandingkan persamaan dan perbedaan antara ekosistem perairan dan ekosistem daratan yang dipresentasikan oleh Desi Riwu. Yang ketiga ada membedakan antara ekosistem alami dan ekosistem buatan yang akan dipresentasikan oleh Desi Riwu. Yang keempat memberi contoh rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem yang akan dipresentasikan oleh Dominikus Tamu Amah. Yang kelima ada menguraikan hubungan antara piramida spesies, biomasa, dan energi yang dipresentasikan oleh saya sendiri. Dan yang keenam ada menggambarkan hubungan antara aliran energi dan siklus hara di dalam ekosistem yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada menjelaskan hubungan antara homeostatis dan keadaan tunak yang akan dipresentasikan oleh Agustinus Ngongu Paila. Selamat siang Bapak, saya Yuliana Olga Desti Karinda dari kelompok ahli C akan menjelaskan materi tentang mengurai komponen utama ekosistem. Sebuah ekosistem terdiri atas gambaran fisik kawasan tertentu dan organisme hidup yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Faktor abiotik dalam ekosistem danau terdiri atas faktor abiotik seperti air, sinar matahari, tanah, bebatuan, suhu, kelembaban, dan curah hujan. Sedangkan ikan, katak, sekta, siput, cacing, amuba, ganggang, dan teratai merupakan faktor biotik ekosistem danau. Organisme yang hidup bersama-sama dalam ekosistem dikenal dengan komunitas. Merupakan suatu unit yang terdiri atas semua komunitas yang terdapat di dalam kawasan tertentu dan hubungan timbal balik antara komunitas dan lingkungan abiotiknya. Komponen utama ekosistem dibagi atas dua. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas air, udara, cahaya matahari, kelembaban, suhu, angin, tanah, topografi, iklim, dan pH. Sedangkan komponen biotiknya terdiri atas produsen, konsumen, dekomposer, dan detritor. Yang pertama, air. Air terdiri atas molekul-molekul H2O. Air dapat berwujud padat, cair, dan gas. Dalam kehidupan, air sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar tubuhnya mengandung air. Yang kedua, udara. Udara terdiri atas berbagai gas di antara lain yaitu nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Yang ketiga, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Cahaya sangat diperlukan bagi semua tumbuhan hijau dan bakteri fotosintetik untuk melangsungkan proses fotosintesis. Yang berikut, kelembaban udara. Kelembaban udara berarti kandungan uap air di udara. Kelembaban udara dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang diterima dan kadar uap air di udara. Yang berikut, suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suatu benda, semakin panas benda tersebut. Yang berikut, angin. Angin berperan penting terutama bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu penyerbukan serta penyebaran biji dan spora. Yang berikut, tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis organisme. Tanah berasal dari pelapukan batu. Yang berikut, topografi. Topografi adalah letak suatu tempat dipandang dari ketinggian di atas permukaan air laut atau dipandang dari garis bujur dan garis lintang.
Yang berikut iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama yang terbentuk oleh interaksi berbagai komponen seperti kelembaban udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Yang terakhir, pH biasanya digunakan untuk menggambar derajat keasaman atau kebasahan suatu tanah atau air. Derajat keasaman juga berpengaruh terhadap makhluk hidup. Biasanya makhluk hidup memerlukan lingkungan yang memiliki pH netral. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari biotik. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain. Jadi, kelangsungan hidup organisme lain sangat tergantung pada produsen. Yang kedua, konsumen. Konsumen mencerna atau menelan seluruh sebagian organisme lain untuk memperoleh bahan organik. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer merupakan organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang mati atau bangkai menggunakan enzim pencernaan yang dimilikinya. Yang berikut, detrivor. Detrivor merupakan organisme yang memakan serpihan-serpihan organik atau detritus. Detritus merupakan hancuran jaringan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari biotik dan abiotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Sinar matahari diikat menggunakan substansi anorganik sederhana untuk kemudian membangun substansi yang kompleks. Heterotrof makan dibuat oleh yang lain yang menggunakan menyusun kembali dan mendekomposisi materi kompleks. Heterotrof dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biofag atau organisme yang mengonsumsi organisme yang hidup lainnya, dan saprofag atau organisme yang memakan materi organik yang telah mati. Selanjutnya, komponen-komponen ekosistem terdiri atas yang pertama, substansi anorganik, yang kedua, campuran organik, yang ketiga, iklim, yang keempat, produsen organisme autotrof, yang kelima, makrokonsumen, yang keenam, mikrokonsumen. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Disriwu dari kelompok ALIC. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi membandingkan persamaan dan perbedaan antara ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen biotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain plankton, terdiri dari fitoplankton atau tumbuhan yang hidup melayang-layang di dalam air. Sebagai produsen dalam ekosistem perairan, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan tumbuhan besar dan tinggi di dalam hutan tropis. Dan ini adalah contoh gambar dari ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Selanjutnya ada ekosistem daratan. Ekosistem daratan atau terkenal terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungannya lebih didominasi oleh daratan. Ekosistem darat sendiri berada dalam area yang sangat luas atau disebut dengan bioma. Ada bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Selanjutnya, ada persamaan ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Yang pertama, lingkungan perairan jauh lebih stabil daripada lingkungan darat dengan fluktuasi kecil di suhu dan variabel lainnya. Ada perbedaan ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Perbedaan yang paling menonjol antara ekosistem perairan dan ekosistem daratan adalah ukuran produsennya.
Berbeda dengan ekosistem alam, ekosistem pertanian dikembangkan oleh manusia dengan mengontrol hubungan antara komponen abiotik dan biotik. Dan itu ada 3 ekosistem berbeda. Ada danau, hutan hujan tropika, kebun hortikultura monokultur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu membedakan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Adapun pengertian dari ekosistem alami, yaitu ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem hujan tropis. Dan hutan adalah contoh dari ekosistem alami. Adapun pengertian dari ekosistem buatan, yaitu ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Contohnya sawah, waduk, perkebunan, dan kolam. Ekosistem buatan memiliki keanekaragaman biotik rendah karena umumnya ditentukan oleh pembuatnya. Ekosistem sawah bukan hanya terdiri atas sejumlah faktor biotik seperti padi, tikus, atau burung, dengan faktor abiotik misalnya air, tanah, dan sinar matahari, melainkan juga dibentuk dari interaksi antar faktor abiotik, antar faktor biotik, secara antar faktor abiotik dan biotik. Dan sawah adalah merupakan contoh dari ekosistem buatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kedua video materi ini. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Swastiastu, selamat sore Bapak. Saya Dominikus Tamaama dari kelompok ahli C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan dari organisme pada satu tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya yang membentuk urutan dan arah tertentu. Rantai makanan menentukan jalur energi dan daur unsur-unsur kimia di alam karena pada makanan terkandung energi dan materi. Selain produsen dan konsumen, setiap rantai makanan memiliki kelompok ketiga, disebut dekomposer, seperti kelompok bakteri atau jamur. Dekomposer mengkonsumsi limbah dan materi organik mati semua tingkat trofik dengan cara menghancurkan campuran organik kompleks menjadi unsur nutrisi sederhana yang kemudian masuk ke dalam tanah dan air sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Selanjutnya saya akan menjelaskan rantai makanan terdiri atas 2 tipe. Yang pertama, rantai makanan pengembalaan dimulai dari tumbuhan hijau, herbivora, karnivora, sampai omnivora. Yang kedua, rantai makanan detritus dimulai dari materi organik mati, mikroorganisme, sampai mikroorganisme pemakan, detritus atau destrivora. Ini adalah contoh rantai makanan, 2 tipe rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan detritus, dan yang kedua, rantai makanan perumput. Yang selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan terbentuk oleh saling berkaitan antara rantai makanan satu dan yang lain, yang disebabkan berbagai spesies dalam komunitas mengkonsumsi lebih dari satu spesies lainnya. Akibatnya, gambar jaring-jaring makanan lebih kompleks dibandingkan dengan rantai makanan. Dan ini adalah gambar contoh dari jaring-jaring makanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, di sini saya Luhede Charismanini akan mempresentasikan materi yang berjudul menguraikan hubungan piramida spesies, piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi, piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara produsen dan konsumen mulai dari tingkat tropik yang paling rendah sampai paling tinggi. Jadi, piramida ekologi yaitu diagram piramida yang menggambarkan hubungan antara tingkat tropik satu dengan tingkat tropik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem.
Bisa dilihat di samping ada gambar piramida. Produsen selalu ada pada tropik pertama, dan yang kedua ada tropik kedua, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen pertama. Yang ketiga tropik 3 ada konsumen tingkat 2, dan yang keempat ada konsumen tingkat 3. Yang disebut dengan tropik 4 disebut dengan konsumen tingkat 3. Tipe piramida ekologi itu ada 3. Yang pertama ada piramida spesies atau bisa kita kenal dengan piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi kita uraikan satu-satu. Piramida spesies atau piramida jumlah merupakan jumlah relatif organisme dalam setiap tropik. Jadi makin tinggi piramida biasanya jumlah organismenya menurun. Bisa kita lihat pada gambar, ada gambar piramida. Yang paling bawah adalah produsen. Produsen terdiri dari 100.000 tumbuhan per meter kubik. Jadi yang tingkat kedua itu konsumen pertamanya tuh ada kelinci, terdapat 9 ekor per meter kubik. Dan yang konsumen kedua ada 3 ekor ular per meter kubik. Itu merupakan konsumen 2. Jadi yang terakhir ada 1 ekor elang per meter kubik yang merupakan konsumen tingkat 3. Jadi semakin tinggi piramida jumlah organismenya menurun. Itu merupakan piramida spesies. Selanjutnya ada piramida biomasa. Piramida biomasa memperlihatkan jumlah biomasa dalam setiap tropik. Biomasa yang paling besar menjadi dasar piramida, dan makin tinggi tropik biomasanya semakin menurun. Pengukuran pada biomasa pada setiap tingkat tropik ini berdasarkan berat rata-rata organisme dengan memperkirakan jumlahnya. Biomasa adalah berat kering suatu organisme. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ada produsen. Jadi produsennya itu berat keringnya sekitar 809 gram per meter kubik. Dan konsumen primernya ada herbivora sebesar 37 biomasanya 37 gram per meter kubik. Dan karnivora kecil yang merupakan konsumen sekunder beratnya sekitar 11 gram per meter kubik. Dan yang terakhir konsumen tersier, yaitu karnivora besar yang beratnya sekitar biomasanya sekitar 1,5 gram per meter kubik. Selain itu, piramida biomasa terdiri atas 2 jenis, yaitu piramida tegak dan piramida terbalik. Piramida tegak yaitu piramida yang massa gabungan dari semua produsen lebih besar daripada massa gabungan dari setiap tingkatan konsumennya. Piramida tegak biasanya menggambarkan suatu ekosistem darat. Dan yang kedua, piramida terbalik, yaitu jenis piramida yang menggambarkan massa gabungan dari produsen-produsennya yang lebih kecil dari gabungan konsumennya. Contoh piramida ini yaitu ekosistem perairan. Selanjutnya ada piramida energi. Jadi piramida energi adalah mencakup energi yang terkandung di dalam biomasa. Organisme pada setiap tropik menggunakan banyak energi untuk kehidupan mereka, tetapi sebagian besar energi hilang dalam bentuk panas. Bisa dilihat jenis piramidanya. Piramida energi yang paling bawah adalah produsen. Produsen sekitar 1000 kilokalori per meter kubik per hari. Jadi jika tumbuhan hijau dimakan oleh organisme yang di atasnya pada konsumen pertama, maka hanya 10% energi yang berasal dari tumbuhan hijau dimanfaatkan oleh organisme tersebut untuk pertumbuhan, dan sisanya terdegradasi dalam bentuk panas yang terbuang ke atmosfer. Terus yang kedua ada konsumen pertama sekitar 100 kilokalori per meter kubik per hari. Jadi dari 1000 berkurang dia ke 100. Jadi terus yang ketiga ada konsumen 2 sekitar 10
kilokalori per meter kubik per hari. Dan yang terakhir ada gambar burung elang tuh ada sekitar 1 kilokalori per meter kubik per hari yang merupakan konsumen 3. Jadi piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi ini terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat tropik. Berkurangnya energi yang terjadi di setiap tingkat tropik ini terjadi karena hal yaitu hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan di tingkat tropik selanjutnya. Yang kedua, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Jenis-jenis piramida seperti yang saya jelaskan tadi, piramida ada 3, piramida jumlah atau piramida spesies, piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi piramida jumlah itu adalah jumlahnya yang berkurang, makin tinggi makin berkurang jumlahnya. Dan piramida biomasa adalah berat keringnya atau masanya itu. Tiap makin tinggi makin berkurang biomasanya. Dan yang piramida energi makin tinggi makin berkurang energinya. Seperti itu. Diagram piramida ekologinya, yang nomor A adalah piramida biomasa, yang nomor B adalah piramida energi, dan yang nomor C adalah piramida spesies. Jadi hubungan antara piramida spesies, piramida energi, dan piramida biomasa adalah piramida ekologi digunakan untuk mengetahui gambaran umum atas suatu antar tropik yang didasarkan pada kepadatan populasi, berat kering maupun daya simpan energi di dalamnya. Susunan tropik dapat disusun secara urut sesuai dengan hubungan makan dan dimakan antar tropik yang secara umum memperhatikan bentuk kerucut atau piramid. Jadi fungsi dari piramida ekologi sendiri adalah untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara tropik pada suatu ekosistem. Baik, saya akan menggambarkan hubungan antara aliran energi dan siklus hara di dalam ekosistem. Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam ekosistem. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Perpindahan materi energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain disebut aliran materi dan energi. Bisa dilihat pada gambar, ada matahari akan memberikan aliran energinya ke produsen untuk berfotosintesis. Produsen akan memberikan siklus materi dan aliran energinya ke konsumen 1. Konsumen 1 akan memberikan ke konsumen 2. Konsumen 2 akan memberikan ke konsumen 3. Jadi ketika nanti produsen, konsumen 1 dan konsumen 2 dan konsumen 3 mati, akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer selanjutnya akan menjadi bahan materi dan nutrisi yang akan dibutuhkan oleh produsen atau tumbuhan untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya ada siklus hara atau biogeokimia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang dan secara tetap dan teratur. Sedangkan hara adalah suatu zat yang memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Daur biogeokimia atau daur organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut daur biogeokimia. Fungsi dari daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Jadi siklus hara atau biogeokimia terdiri dari 5 daur, yaitu daur nitrogen, daur air, daur oksigen dan karbon dioksida, daur sulfur, daur fosfat.
Jadi di sini daur nitrogen, siklus nitrogen merupakan siklus hara yang dominan pada hutan. Jadi di dalam siklus ini ada 6 proses, yaitu fiksasi nitrogen, asimilasi amonium, amonifikasi, nitrifikasi, reduksi nitrat, dan denitrifikasi. Selanjutnya ada daur air. Nah, di daur air ini terdapat tiga fase daur, yaitu evaporasi dan transpirasi, nitrifikasi, dan air permukaan. Selanjutnya ada daur oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Dari proses pernapasan tersebut akan menghasilkan karbon dioksida kembali. Selanjutnya ada daur sulfur. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Selanjutnya ada daur fosfor. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Hubungan antara aliran energi dan siklus hara dalam ekosistem, yaitu di dalam ekosistem hubungan antara aliran energi dan unsur hara dan air merupakan bagian yang paling dinamis. Tumbuhan menyerap energi dari sinar matahari, sedangkan unsur hara dan air diserap dari dalam tanah. Pada pihak lain, tumbuhan memberikan masukan bahan organik dan energi melalui gurun daun dan ranting yang tertimbun dalam permukaan tanah. Berbagai bahan organik yang terdapat di dalam permukaan tanah mengalami dekomposisi dan mineralisasi, melepaskan unsur hara tersedia dalam tanah, sehingga menyebabkan unsur hara terus tersedia di dalam hutan. Jadi bisa dilihat di sini ada pola hubungan energi dan hara dalam ekosistem. Jadi energi matahari diserap melalui fotosintesis. Jadi tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi matahari akan memberikan energinya ke produsen. Selanjutnya produsen akan dimakan dan akan memberikan energi dan haranya ke karnivora. Produsen juga akan mengeluarkan energi panas yang hilang melalui respirasi. Selanjutnya herbivora. Herbivora akan dimakan oleh karnivora. Dia akan memberikan energinya ke karnivora dan energi dan haranya ke karnivora. Selanjutnya karnivora nanti akan dimakan oleh pengurai. Dia akan jika sudah mati, karnivora akan dimakan oleh pengurai. Jadi ketika produsen herbivora dan karnivora dan pengurai mati, dia akan menjadi bahan organik yang mati dan akan memberikan bahan organik yang mati itu akan nantinya memberikan energinya ke pengurai. Jadi saling berhubungan antara bahan organik yang mati dan pengurai. Selanjutnya ketika pengurai nantinya akan menghancurkan secara biologis menjadi kumpulan hara anorganik, dan bahan organik yang mati akan melalui penghancuran secara fisik dan kimia dan akan menjadi kumpulan hara anorganik. Selanjutnya kumpulan hara anorganik akan dibutuhkan kembali oleh produsen untuk pertumbuhan, seperti tumbuhan memerlukan pupuk dalam proses pertumbuhannya. Begitulah siklus pola hubungan energi dan hara dalam ekosistem. Hubungan antara aliran energi dan siklus hara dalam ekosistem, yaitu energi matahari yang diserap oleh produsen membentuk siklus energi dan hara melalui komponen biotik, yaitu produsen herbivora dan karnivora, serta abiotik. Siklus energi dan hara juga melibatkan ekosistem lain, karena baik energi maupun hara dapat diekspor menuju ekosistem lain. Sebaliknya dapat pula diimpor dari ekosistem lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore Bapak, saya Agustinus Nukaila dari kelompok ahli C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan antara homeostasis dan keadaan tulang. Pengertian homeostasis
Homeostasis adalah kecenderungan sistem yang bertindak kebal terhadap perubahan dan tetap berada pada keadaan yang tunak. Pengertian keadaan tunak. Keadaan tunak adalah keadaan di mana suatu sistem berada dalam keseimbangan atau tidak berubah lebih sering waktu. Hubungan hemostasis dan keadaan lunak, di mana sistem biologi untuk kebal terhadap perubahan berada dalam keseimbangan untuk tidak berubah lagi sering waktu. Contohnya, sebuah kawasan yang dimula ditutupi oleh beragam tumbuhan pohon ditebang dan jadikan kawasan pertanian. Setelah beberapa kali musim tanaman, kawasan itu ditinggalkan oleh manusia karena hasil panennya menurun. Kawasan yang telah diterlantarkan ini mula-mula akan ditumbuhi oleh rumput-rumputan. Lama-kelamaan vegetasi semak belukar mengalahkan rumput. Pada akhirnya kembali terbentuk susunan vegetasi seperti semula. Jika homeostasis belum berakhir, tetapi kawasan itu sudah dibuka kembali untuk lahan pertanian, dapat mengatakan ketunakan ekosistem hancur yang ditandai dengan berubahnya lahan subur menjadi lahan kritis. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore Bapak. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok ahli C mengenai ekosistem. Mohon maaf jika ada materi yang kurang atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman.